Kan paling simpel-simpel. Nanti dia nanti gitu. Kalau kita mau memanfaatkan dengan penuaan ambil mohon maaf sebelumnya dengan penyiaran putih ada tugas dan tanggung jawab kami sebagai mahasiswa penyiaran tuntutan juga semua salah satu tugas untuk menyelesaikan kepemimpinan tradisional harus kami selesaikan dalam bentuk wawancara. Bila untuk penyeramban di tende, penyeramban pengimana kemarin noti di mahasiswa rampo kunala kena informasi ada sebelumnya dari saya. Bila mau tahu penyerampo, harus selesaikan tugas tugas. Selanjutnya kami dari mahasiswa IAKM Toraja sangat berterima kasih karena keterbukaan Bapak membukakan ruang dan tempat untuk bisa kami sharing tentang bagaimana tugas seorang ambek kondok atau peran seorang pemimpin dalam suatu daerah. Kami datang di sini karena tugas dan tanggung jawab yang harus kami selesaikan seperti itu. Ya, terus semuanya perempuan masing-masing anak kami anak-anakku dari IAKM anak Toraja perempuan itu terus semuanya apa tidak ikut tangan ada usaha menjelaskan ini sebatas kemampuan dan sepengetahuan saya tentang apa tuh hitung tangan rampo dalam konteks kepemimpinan Kristen dihubungkan dengan kebiasaan adat istiadat budaya Toraja Barat. Jadi kita lihat tokoh semuanya kalau sekarang atau apa tentang ini kita balik bisa kita balik pada motor semuanya. Sebelum masuk dalam wawancara mungkin kami apa namanya berbahasa tidak kenal maka tak sayang mungkin kami akan memperkenalkan terlebih dahulu kami dari mahasiswa BKN mahasiswa yang menawar mata kuliah kepemimpinan tradisional Toraja. Kami nama saya Yolo Di Barumbo. Saya juga merupakan prodi kepemimpinan Kristen. Ya. Perkenalkan nama saya Wasili Mane, asal dari Bobit Tuang. Saya jurusan kepemimpinan Kristen 2016. Kalau saya Pak, nama saya Andrian Turorangalo, biasa panggil Aldi. Asal saya dari Silanan. Ya, perkenalkan nama saya Wangkulanal, asal saya dari Simbong 4, saya yang jurusan kepemimpinan Kristen. Perkenalkan nama saya Hildana Prawanti Bisa. Saya prodi kepemimpinan Kristen, alamat saya di Tanjung. Ya, kalau saya Pak, saya Senang Dewi Sadatu, asal saya dari Pangala, di Prodi Kepemimpinan Kristen. Ya, terus semuanya kalau ya tak kenal maka tak sayang aku perkenalan buka sayangku sayangku lengkapnya Dr. Andus Frederick Sarapang, putra asli Toraja Barat, dalam hal ini di Kecamatan Salututi. Tugas utama saya
pensiun dan PNS, tepatnya sebagai pegawai Rutan Makalet. Sudah 2 tahun pensiun dan sekarang sebagai tokoh masyarakat di Kecamatan Salipukti. Nombe pada moto semangat. Ya. Ya, terima kasih. Yang saya masuk dalam wawancara ini, kami telah mempelajari selama 1 semester ini dan diberikan tugas di akhir semester untuk mengetahui sekaitan dengan kepemimpinan Tradisional Toraja. Jadi tujuan kami datang di sini ingin menggali lebih dalam mengenai kepemimpinan tradisional di Toraja. Dalam mata kuliah ini kami dibagi dalam kelompok karena yang kita tahu tentang mengenai sejarah Toraja sebenarnya dulu itu mengenai mitos-mitosnya dari secara ilmiah. Sejarah Toraja berasal dari kalangan ada yang secara ilmiah itu berasal dari Hindia Belanda, dari Tiongkok. Secara mitologi itu berasal dari langit. Berarti di situ ada mereka hanya satu tempat. Tetapi seiring berjalannya waktu itu terbagi lagi. Jadi kami dibagi menjadi beberapa kelompok. Di sana ada yang ke Toraja Barat untuk mewawancarai siapa yang menjadi ambek tondok atau mewawancarai yang disebut Paringe di sana. Terus dibagi lagi ada yang ke Tarulembangan. Di sana mewawancarai siapa yang menjadi ambek tondok di sana. Yang di sana Puang. Nah, kami kelompok ini datang ke Toraja Barat karena di sana ambek tondok itu disebut Madika. Jadi kami akan bertanya, menggali sekaitan peran ambek tondok, asal mula dari ambek tondok ini, peran dari ambek tondok yang disebut Madika. Apa sebenarnya tugas dan tanggung jawabnya di dalam suatu daerah, khususnya di Toraja Barat ini. Ya, Guru Semangat. Sebelum saya menjawab pertanyaan saudara-saudara, bila ketua semua dia ke Toraya, apakah itu Toraja Barat, Tarulembangan, pada dasarnya kepemimpinan Batu Madika Matasak tinggi di Toraja Barat, Tarulembangan di Kapuangan ini terbagi dalam 2 kelompok. Pertama, pernah merdeka, patu agama mempengaruhi mindset Toraja, susina sama manusia. Tarulembangan lah Toraja Barat, lah Toraja Utara sama. Ya tu Madika waktu Puang Omak Kadamisa. Termasuk tu kaparentan turun temurun. Yang namang kamu tumbena, puanakna batu sampurna batu dinna. Tak itu pemilihan. Jadi tunjuk kalena. Maafin na yaitu Madika batu Puang sama dengan undang-undang. Yang napokadai mintu tu tona na parenta kona turu uang. Na turu. Utole pa mintu katorean tu sinasang to. Na lalu Tarulembangan lain ditemai. Apa napokada ambil tondok batu Parenge, batu Madika, batu Puang, yang kita tulah dari. Nah, seiring berjalannya waktu, tahun 65 kita merdeka. Nah, Injil masuk Toraja, turut mempengaruhi pola kepemimpinan di Toraja, termasuk Toraja Barat. Jadi fungsi dan peranan ambek batu Indo bergeser dari feodalisme, artinya apa tu napokada tadi dan apa tu napokada kalau merupakan undang-undang bergeser ke apa tu na tiros ya na atau undang-undang bersama dengan keyakinan apa itu Kristen atau
Muslim atau sebagai apa, Katolik, Pantekosta dan sebagainya. Yang tahu tuh kira-kira apakah ada pergeseran setelah kita merdeka dan dampak pengaruh positif dari masuknya Injil di tanah Toraja. Nah itu dulu barangkali. Terima kasih. Nah, terus pesanmu bang setelah merdeka atau ada pertanyaan lain? Bagaimana apa? Langsung saja kamu. Kita sama semangat ya mute dampak kemerdekaan soal Injil nah yaitu fungsi peranan ambe beralih ke peranan yang mensejahterakan. Ya tuh nadolona ko tak apa tuh bisa tuh makan singa. Kutolek ko ya tuh pukalanina apa tuh pukalan ambe ko ya betul. Nah ya tema adika khususnya terbarat turun temurun. Tak ikutan ditongon ni apa pastinda na bisa makdika tu keluarga ya to, tapi yang di Toraja Barat yang ikutan di Reru, ya makdikan atau Toraja Barat to, di Reru. Konon ceritanya karena mereka itu berani buat kaya, sehingga mendelegasikan dirinya sebagai rumpun parenge, rumpun tanda apa, rumpun makdika. Kaya, berani, menarang dalam penilaian waktu itu, bukan penilaian secara akademik, tapi talu berani sugi na menarang, membuat seseorang rumpun keluarga disebut parenge, makdika, batu ambe. Nah, makur semangat ki dampak positif domai kemerdekaan, Injil masuk Toraja. Bergeser mata tu makna sia fungsi peranan ambe. Totemo peranan ambe batu makdika batu parenge kenano napot kayu kalan tondok na ranuan tomuda lalu pemeloi kayu kelok sia laun tiruan katuan na tomuda. Yang totemo ya tu sang ambe tak enamara. Sabab to bisa pigar korban, to kina, biasa nak tahu to untiro simpona manuk. Jadi kuto lepa, ya tu parenge siang makdika, yang ini Toraja Barat bisa makdika matasak. Nah turun temurun, bilang rara betulna, mereka nama mangura di sana masih ambil itu. Nah, napirangi tahu, sabah si salam atau nadolona, napirangi tahu biar nama taku, nadolona, totem napirangi tahu biar nakina. Ya kan pakai banget itu cara dolo feodalisme sebelum merdeka, usaha nalawan mau tahu. Nah, mau tahu sabah, mengarang mau tunda ke asing. Tak emang tergantung lako rumpun keluarga tertentu. Totemo nakataku tahu, nakasiri tahu, naharga tahu, bilang na bisa merubah mutu mindset na tu ambe, tu kinamo dan kira mutu buddha. Yang mutu nikwa, yang nama adika batu ambe, to diri to kayuna, to ditimba bura-burana. Kebetulan na umben semangat, umben katuan tahu, itu mapadi. Yang betul, yang ini mikutana. Ini kasih salah lalu tondok, dan apa lipo gau, mikutana kila ko ambek bat indok lalu tondok. Sabak na patongan tahu kumaya tu indok si ambek to temo, to ini mikutana. Yang tu fungsi dan peranan ambek indok sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Yang betul sidik semua. Mungkin apa ya semacam pemilihan dari ambil tondok ini sebelum
kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan, apakah sama pemilihannya? Bahwa tadi dikatakan bahwa yang melanjutkan itu keturunan sendiri. Yang saya pertanyakan, apakah peran dari pemerintah Tondok ini bisa diambil alih oleh perempuan atau harus laki-laki di sana untuk memberikan pemerintahan? Pemerintahan atau keparengisan? Iya itu keparengisan. Apakah juga bisa dilibatkan perempuan atau hanya laki-laki saja yang bisa memegang jabatan itu? Ya, terus semangat. Ya tuh nata merdeka itu oleh Pak ya tuh ambil Tondok pada bangsia atau temo bedanya dulu diktator ya mina pokada ya binadi temo yang pengaruh dari kemerdekaan dan birokrasi yang ada yaitu ambil Tondok sudah bersinergi dengan pemerintah, hukum adat dan hukum positif sudah berjalan berbarengan. Yang menurut hukum adat, hukum positif dan agama itu simonetala berjalan beriringan, tapi angga mau yang ambil Tondok temu untuk agama di atas segala-galanya. Jadi ada keparentan nasorot kapatongan. Kemudian ambil Tondok temo nadolo ya to pisan tak apa bisa tu bene tampil sana susilan kapatonganan tato ya tu bene tak nya direken susiduken dia tu Pito Raja Barat tak apa direken mau tu bene apa to temo dampak dari pergeseran nilai baine muane sama khusus soal kepemerintahan tak awal itu lamban-lamban lan keparengisan to yan na pemerintah karena ya teh di nito temo kelurahan ya tuh lurah menentukan bupati apa mekutana apa ambek Tondok cuma denta laku pa male mati menjadi lurah bukan apa apa sekalipun lurah itu dibawa tanggung jawab bupati dan otoritas bupati tontong mekutana apa ambek sabab la si ayoka lan panak de parentan. Apalagi kita saja nyumai tanya putra indete atau dari inde tanpa mekutan mana ko pendapatnya inde indo yaitu si A kirencana dari Palura Jomo Bulu Saleh kalau ditimbang-timbang usaha tak timbang usaha patai na 2 meter ronambe batu madika tentukan hanya dimintai pendapat sebagai sebuah penghargaan apa ditarakte Pambe, emi puraimi tantu merong toh, melong toh. Para kami pasai, kita nasel itu tombang ada. Sabab tak berhasil pemerintahan, kita nak mengerti ada ini. Ada lani mengenal senaba, kau gagal toh, sabab akan benturan. Intinya wilayah menentukan lurah ini contoh ya, lurah kewenangan bupati, karena sudah kelurahan. Yan na Lembang kok dipilih. Bisa juga ke Lembang diusahakan kok tetap berdampak, berpengaruh tuh ambil Tondok. Biasanya kok temo, indah budak sengna ya jadi Lembang, Palembang. Pak tetap pengaruh daripada ambil Tondok, Indok Tondok bisa geser seng. Apa maksudnya? Artinya ambil Tondok punya peranan secara tidak langsung. Ya moto supaya itu keparentan maling kamelo lah si tontonga si terima tuh pemerintah dan kehidupan negara Indonesia tokoh agama tokoh masyarakat yang nasi bawang ditambute pemerintahan akan berjalan lancar mintu sendi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya untuk Lembang bagi masyarakat kelurahan akan diyakini berjalan yang baik. Peranan tokoh adat, tokoh masyarakat sangat strategis dalam pemerintahan dan dalam kehidupan bersama.
Ya sampai situ tuh perbedaan sebelum merdeka dan sudah merdeka. Ya aku sambung deh. Ya. Kalau kamu contoh, nah cuma sih cara pandangan atau masyarakat ini tentang ambil tondok ambil tondok. Musuh sih perubahan atau perkembangan atau Ya terus semangat. Biasa nak tahu merdeka niki, sarani niki. Jadi saya mana tongam banget tuh apa tak temai mak likas ya parenge tem penjome apa makuri semua kan di Toraja Barat tak sia tuh ada susi to mungkin jolo kota-kota besar susinna jaluran tepau dan makanya bina bergeser sebagai dampak kemajuan teknologi, kemajuan pengetahuan dan ya mudah moto sugi ya moto temo yan na jolo inasenga biasa kasugira mo lamore mo newa apa man kana pondok ni itu garota kaya mo nangge itu lambe sawa senga na pangian moy ta pa si apa ta pa na bisa ko bayo itu bayuna paseng model na pugaw na apa sana sialnya dan buka mo ambil tondok prolako mo to sa basing. Apa yan di Toraja Barat? Ya, alhamdulillah puji Tuhan tetap bang pa itu masyarakat menangga itu ambil tondok. Mo yang muda singna tetap memputana. Apa na po saba? Ko yan nak mentire belanya ti ambil seindo lang tontong siapa menjadi ambek tongan. Yakin dalam minda kumau tu ambek kusang newaru kata. Sama tak em tu sipakan detemo. Payan ini Toraja Barat tontong bang apa tu kamisaran. Yang untuk kiko bangin de yatu modala atau Toraja Barat kasan kucuran bande. Tak siapa tahu mak kada bang kumua mana yora lah susiora to nah bulan kamu sengta. Sekali lagi ini mulai terjadi karena yatu ambek sendo umpan no apa koran susi bisa ambek.